AudioJungle. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Prabowo? Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Prabowo saat ini bukan lagi Prabowo di tahun 2019 yang garang bagai macan, penuh integritas, gagasannya yang brilian, nasionalisme sangat tinggi, dan komitmennya untuk mensejahterakan rakyat dan pemberantasan korupsi, luar biasa. Wajar jika waktu itu orang-orang yang anti Jokowi semua mendukung Prabowo, ulama, umat Islam, pemuda, mahasiswa, emak-emak, cendekiawan, dan kaum milenial. Prabowo saat ini adalah Prabowo yang tidak lagi energik, orientasi pembangunan yang telah berubah, tidak setia dengan pendukungnya, menjauhi ulama, pro-oligarki, bersahabat dengan para koruptor, dan kurang peka terhadap berbagai problematika bangsa sendiri dan bangsa lain. Sebenarnya, di tahun 2019 secara hitungan quick count yang ditampilkan media-media mainstream, Prabowo Sandi itu menang. Tapi hasil itu tiba-tiba dirubah oleh operator suruhan, sehingga perolehan suara dibalik, Prabowo Sandi menjadi yang di bawah, dan oleh KPU dan MK, Prabowo Sandi dinyatakan kalah. Ketika tim Prabowo mengajukan gugatan ke MK settingan tetap memenangkan Jokowi Ma'ruf. Sayangnya, langkah Prabowo bukannya tetap sebagai ksatria menjadi oposisi rezim curang, tapi malah bergabung dengan rezim pembohong. Semenjak saat itulah wibawa Prabowo sudah hilang. Untuk Pilpres 2024, sekalipun menurut hasil survei lembaga-lembaga survei pelacur, Prabowo selalu diunggulkan di urutan teratas. Tapi semuanya cuma tipu-tipu. Fakta dan realita di lapangan sangat berbanding terbalik dengan apa yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga bayaran. Saat ini, nilai jual Prabowo sudah sangat rendah. Ini yang menjadikan Prabowo tidak percaya diri dan terpaksa harus menggandeng terus popularitas Jokowi, yang sebenarnya juga sudah ambruk. Paling tidak, ada 5 alasan masyarakat tidak mau lagi ke Prabowo. Pertama, Prabowo telah kehilangan integritas. Nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kesalehan moral dan etika yang selama ini ditunjukkan Prabowo, tiba-tiba lenyap begitu saja, begitu bergabung dengan rezim Jokowi. Ketika sudah menjadi bagian rezim Jokowi, maka warna karakter pribadi Prabowo sudah sama dengan warna pribadi Jokowi, pembohong, penipu, hianat, ingkar janji, hilang empati, dan masa bodoh terhadap nasib rakyat. Dengan dikriminalisasinya IBHRS dan dibantainya 6 laskar FPI, la kalawala salam dari Prabowo. Kedua, macannya sudah jadi meong. Ketika Prabowo tengah kampanye menyinggung keterlibatan asing dan asing di Indonesia, Prabowo sangat marah, sampai gebrak-gebrak podium. Seolah macan yang sedang marah, dengan mengecam para pengeruk kekayaan alam dengan istilah antek-antek asing. Tapi begitu Prabowo gabung dengan rezim Jokowi, auman macannya sudah tidak garang lagi. Rupanya macan sudah berubah jadi meong, kucing. Ketiga, tidak punya gagasan perubahan. Prabowo sudah komit akan melanjutkan program-program Jokowi yang telah dipujinya setinggi langit. Padahal, dalam pandangan rakyat selama 2 periode memimpin Indonesia, Jokowi telah gagal membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi yang mencapai 80%, itu dilakukan oleh lembaga survei abal-abal, penjilat yang telah berdusta dengan memutarbalikkan fakta. Tidak transparan, serta tidak menggunakan metodologi yang baku dan kredibel. Jika Prabowo bertekad mau melanjutkan program-program Jokowi, apanya yang mau dilanjutkan? Hutang yang bertumpuk? Ekonomi yang terpuruk? APBN yang bangkrut? Harga-harga barang termasuk BBM yang selangit? Menggusur rakyat yang tak berdaya? IKN yang tanpa perhitungan matang sehingga para investor pada lari? Kereta api cepat yang cicilannya menguras keuangan negara? Sikap permusuhannya terhadap ulama dan umat Islam? Hukum yang telah dijadikan alat penguasa? Jalan-jalan tol yang mangkrak, atau yang telah jadi, tapi tidak bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat kecil, dan lain-lain. Keempat, Prabowo telah berubah jadi pro-oligarki Taipan. Di tahun 2019, Prabowo tampak sangat pro-rakyat dan menginginkan kemandirian bangsa. Berbagai gagasan untuk memajukan Indonesia, banyak dipuji rakyat. Mulai dari ketahanan pangan, ekonomi rakyat, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, pertahanan negara yang kuat, kemandirian bangsa yang tidak bergantung kepada asing dan aseng, dan lain-lain.
Tapi semenjak bergabung dengan rezim Jokowi, Prabowo dan Jokowi sama saja, 11-12, yang pro-oligarki Taipan. Kelima, tahun 2024, usia Prabowo sudah 73 tahun. Lahir tanggal 17 Oktober 1951. Bagi orang Indonesia yang rata-rata berusia 65 tahun, usia 73 tahun jelas akan mengalami banyak kendala bagi kesehatan, mobilitas, daya pikir, dan kecepatan dalam membuat keputusan. Jika saja Cawapres Prabowo adalah Gibran yang masih ingusan, istilah Pandana Baban, tidak berpengalaman, tidak berintegritas, korup, tidak cerdas, tidak bijak, dan pelongo-pelongo, maka lengkap sudah. Indonesia akan menuju kehancuran total. Lalu, apa yang bisa diharapkan dari seorang Prabowo? Silakan direnungkan dalam-dalam. Audio Jungle.